Apakah mungkin kita memilih pemimpin negara ini tokoh yang mempunyai rekam jejak kelam di masa lalu? Tangannya penuh darah selama menjadi anggota DPR, selama menjadi gubernur, dia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Korupsi misalkan, nepotisme tidak pernah, kolusi tidak pernah. Harus dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, dan orang itu adalah Ganjar Pranowo. Itu optimisme saya. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa orang bertanya kepada saya, mengapa seorang Rudy S. Kampri begitu yakin Ganjar Pranowo akan memenangi kontestasi Pilpres tahun 2024. Ini pertanyaan menarik dan saya dengan mudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama tentang kapabilitas, kapasitas, rekam jejak seorang Ganjar Pranowo. Kalau dibandingkan dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan, seperti bumi dengan langit. Semua orang tahulah itu. Dan saya merasa bahwa Indonesia masih mempunyai kewarasan akal sehat untuk memilih pemimpin terbaik. Bukan asal pemimpin yang seolah-olah hebat, tegas, tapi punya rekam jejak kelam yang sangat menyakitkan bangsa ini. Dan Ganjar Pranowo tidak mempunyai rekam jejak itu. Bayangkan, pernah menjadi anggota legislatif 2 periode, sukses. Kemudian pernah menjadi gubernur di Jawa Tengah 2 periode, sukses juga. Dia sangat loyal kepada partainya. Loyalitas ini penting, sehingga orang tidak mempunyai rekam jejak yang kutu loncat pindah dari partai satu ke partai yang lain. Ini penting sekali. Nah, di samping itu, saya kok percaya, sangat percaya dengan akal sehat dan kewarasan masyarakat Indonesia saat ini, bahwa sudah pasti mereka akan memilih pemimpin terbaik untuk menggantikan Presiden Jokowi. Premis saya sederhana. Kalau misalkan Anies Baswedan katakanlah, dalam setiap kampanye dia, dalam setiap pidato, narasi dia selalu mengatakan akan mengadakan perubahan-perubahan tentang konsep pembangunan nasional. Artinya dia akan meriset konsep pembangunan nasional. Bagi dia tidak ada masalah mungkin. Tapi bagi kita rakyat akan menjadi korban. Kalau gerbong kereta api sudah jalan bagus, kemudian berhenti, kemudian balik lagi, rakyat yang akan menjadi korban. Kita harus mengakui satu hal, bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi sudah meninggalkan fondasi yang luar biasa hebat. Hanya perlu tangan-tangan hebat untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Lah, kalau Anies Baswedan mulai dari nol lagi, kita jadi korban. Saya yakin rakyat Indonesia tidak mau menjadi korban. Kemudian Prabowo Subianto. Sahabat Indonesia, kita berpikir, apakah mungkin kita memilih pemimpin negara ini tokoh yang mempunyai rekam jejak kelam di masa lalu. Tangannya penuh darah. Kita masih ingat beberapa orang masih belum kembali dalam penculikan beberapa aktivis tahun 97. Ada yang tidak kembali. Kalau tidak salah 23 orang, yang kembali hanya 9 orang. Hanya 1 mayat ditemukan. Yang lain kemana? Wiji Tukul kemana? Suami dari Eva Arnas kemana? Dan sudah dipastikan bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam hal ini. Ada tim mawar. Dan ini terbukti. Kemudian kerusuhan Mei. Ada indikasi jelas. Konon Prabowo membantu menginisiasi keonaran dan tragedi yang sangat pedih ini buat bangsa Indonesia ini. Mungkin para generasi milenial dan Gen Z tidak paham bagaimana luka yang menganga merah pada saat kerusuhan Mei 98. Toko-toko di Jakarta dijarah. Orang-orang non-pribumi yang kebetulan etnis Cina dipersekusi, diperkosa, dibunuh. Banyak sekali. Mal-mal dibakar di mana-mana. Jakarta membara.
Tidak mungkin itu hanya rakyat yang berkobar, tapi pasti ada tangan-tangan hebat yang merekayasa hal itu. Nah, terbukti akhirnya Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas kemiliteran. Ini fakta, ini realita. Masa sih masyarakat Indonesia mau dipimpin oleh orang yang seperti itu? Saya tidak yakin. Saya mempunyai husnuzon, prasangka baik kepada masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang mempunyai rekam jejak indah. Seperti Ganjar Pranowo. Mengapa saya yakin dia akan memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024? Selama menjadi anggota DPR, selama menjadi gubernur, dia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Korupsi misalkan, nepotisme tidak pernah, kolusi tidak pernah. Dulu pernah ada isu katanya Ganjar Pranowo terlibat dalam korupsi berjamaah IKTP. Ternyata tidak terbukti. Hanya omongan Nasaruddin saja. Dan di pengadilan, di persidangan tidak terbukti. Bahkan waktu itu penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak terlibat dalam korupsi berjamaah IKTP. Loud and clear. Artinya rekam jejak seorang Ganjar Pranowo ini sangat baik sekali. Bayangkan, dia kader utama PDIP persis seperti Pak Jokowi. Artinya pada saat dia melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis Pak Jokowi, mentornya siapa? Pak Jokowi sendiri sudah pasti. Ini bagi saya akal sehat dan optimisme yang muncul dari saya bahwa saya hakul yakin masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran yang sama seperti saya. Meskipun sekarang ini kalau kita lihat di jajak pendapat atau survei, Prabowo masih unggul 10 atau 11%. Ada lembaga survei yang benar, ada yang abal-abal, ada yang orderan, saya tahu. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Ini dinamika, ini proses. Saya tidak hendak untuk menyalahkan survei atau melawan survei. Tapi harus diakui bahwa logika masyarakat Indonesia itu berbeda dengan logika hanya 1.200 responden dari lembaga survei. Kita sekarang menurut catatan KPU yang mempunyai hak pilih sekitar 205 juta orang. Saya punya keyakinan yang sangat kuat, khususnya pada milenial, kepada Gen Z yang sekitar 56% ini. Ini pasti mempunyai logika yang sama, tidak mau mempunyai pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang sangat berdarah-darah, tidak mau juga punya pemimpin yang pernah punya rekam jejak, pernah menggaungkan politik identitas. Sahabat Main TV, mari kita renungkan bersama. Apa jadinya kalau katakanlah Anies Baswedan tahun 2017 mempunyai rekam jejak menggunakan kendaraan politik identitas berbasis agama untuk memenangi kursi Pilgub DKI Jakarta waktu itu. Nah, sekarang mau diamplifikasi lebih luas lagi cakupannya ke Indonesia. Jakarta waktu itu terpolarisasi, terbelah masyarakatnya. Apakah kita mau bangsa Indonesia ini terbelah? Saya tidak yakin. Saya mempunyai husnuzon, saya mempunyai prasangka baik bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kepedulian yang sama seperti saya, bahwa Indonesia ini harus dijaga oleh orang-orang baik, bukan orang-orang yang mempunyai rekam jejak berdarah-darah, rekam jejak yang menggunakan kendaraan politik identitas, tapi harus dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Dan orang itu adalah Ganjar Pranowo. Itu optimisme saya. Baik, sahabat Main TV, ini jawaban saya atas berbagai pertanyaan teman-teman saya. Mengapa saya begitu yakin Ganjar Pranowo akan memenangi Pilpres tahun 2024. Itulah keyakinan saya. Karena saya mempunyai optimisme, karena saya mempunyai prasangka baik bahwa masyarakat Indonesia mempunyai akal sehat, mempunyai logika, mempunyai kewarasan sama seperti saya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.